Halo Bang, boleh abang nanya, boleh aku nanya Bang? Boleh, boleh. Silakan. Oke. Kayaknya tadi si Fikri tadi mungkin bisa saja dari hatinya yang dalam menerima Islam ya. Bisa saja sih, nggak mungkin nggak seujon juga kita. Tapi kalau boleh, kalau aku bertanya lah dulu Bang, andailah aku abang ajak masuk Islam atau masuk Muslim, bukankah sasaranku surga? Artinya aku ingin ke surga atas jika aku mati, kan begitu konsepnya ini. Iya. Artinya kan itu daya tarik lah dulu kita bilang, artinya setelah aku meninggal rohku menuju surga. Tapi gambaran surga itu apakah benar seperti yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz di medsos itu, bahwa dia begini begitu, ada yang memecah-mecah perawan tegang sampai 70 tahun. Bagaimana pendapat Bang Juma itu? Kan kotor itu. Iya, itu tafsir, itu pemahaman. Sedangkan yang namanya surga itu adalah tempat yang suci. Betul. Tempat suci itu artinya tidak seperti gambaran manusia terkait dengan apa yang kita pahami ketika kemudian seorang ustadz mengatakan tentang memecah perawan tersebut. Berarti nggak benar itu? Biasanya nih, kalau di dalam pemahaman kita berbicara mengenai perempuan atau melakukan persetubuhan itu identik dengan sesuatu yang sifatnya apa itu ya? Sifatnya cabul. Kan gitu. Sedangkan keselamatan yang ada di dalam Islam yang dimaksud dengan penuh dengan kenikmatan misalnya, atau penuh dengan kebahagiaan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 29, itu tidak seperti itu penggambarannya. Orang beriman itu Bang, kami nih umat Islam, contoh saya pribadi Bang, ya ini rahasia pribadi. Tapi kalau orang belajar tentang ma'rifat, belajar tentang Allah, belajar tentang Tuhan, di mana Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Orang Islam itu kalau betul-betul dia memahami ilmu ma'rifat, untuk bersetubuh dengan istrinya saja mereka malu untuk telanjang bulat. Itu. Karena mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka orang-orang yang sampai pada level tersebut, mereka bersetubuh itu masih menggunakan selimut. Mereka berada dalam selimut karena mereka malu kepada Tuhannya. Nah, kalau di bumi saja mereka malu kepada Allah, bagaimana nanti di jannah? Maka pemahaman kita, di surga ada bidadari, ada perempuan yang disiapkan oleh Allah. Lantas kemudian pemahaman orang-orang cabul akan berpikir seperti penggambaran yang mereka sering tonton di film-film yang kayak begitu. Itu penggambarannya. Sedangkan orang beriman itu, kami di Muslim ini Bang, kami ingin tidur bersama bini kami berdoa dulu. Bagaimana mungkin kami ingin melakukan sifat binatang di hadapan Allah? Jadi salah konsep kalau dikatakan bahwa orang Islam itu masuk ke dalam surga melakukan, enggak. Itu hanya sebutir dari banyak butir seperti pasir di pantai tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam surga. Tidak hanya identik dengan itu saja. Semuanya sama seperti kehidupan kita di bumi ini. Ada berapa macam kenikmatan, termasuk bersetubuh itu adalah kenikmatan. Tetapi kita tidak akan mungkin itu aja yang kita kerjakan, setubuh. Mentang-mentang kemudian nanti ada yang nikah, pengantin baru, itu aja terus tidak. Kenikmatan-kenikmatan Tuhan itu banyak. Di antaranya bercengkrama bersama dengan anak, dengan istri, bahagia dengan mereka, tertawa dengan mereka, dan seterusnya. Itu bagian dari kebahagiaan. Jadi gambaran surga itu tidak seperti itu. Bahwa di surga itu mecah perawan bla 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 bla. Enggak seperti itu penggambarannya. Kenapa? Karena umat yang masuk ke dalam surga itu adalah umat yang suci. Orang yang masih ada dalam pikirannya cabul, aku mau ke surga karena di surga banyak bidadari. Itu sudah tanda-tanda itu Bang. Karena yang masuk ke surga itu hanya mereka yang suci hatinya, suci jiwanya, suci jasadnya. Hanya itu yang bisa masuk dalam surga. Kalau masih ada rasa cemburu, iri, dengki, itu nggak bisa. Ada sifat ada rasa ingin melakukan pencabulan, itu nggak bisa. Aku mau ke surga, di sana banyak artis, di sana banyak ini. Itu nggak bisa. Surga itu tempatnya orang yang suci.
orang yang kudus. Si Muhammad antikristus. Jangan kayak gitu Dia Satu-satunya agama di atas muka bumi ini, Bang, yang mengikuti dan mengaminkan ajaran Yesus itu hanya Islam. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda beriman enggak dengan pernyataan Yesus itu? Enggak kan? Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan enggak kan? Itu dulu. Anda enggak beriman kan dengan pernyataan Yesus itu? Tapi kami umat Islam beriman dengan pernyataan Yesus. Inni Rasulullahi ilaikum. Yang disembah Muhammad pasti bukan yang disembah Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Alasannya apa, Bang? Ya. Alasannya apa? Karena yang disembah Yesus adalah Tuhan segala Tuhan. Terus? Ya itu. Allah SWT bukan Tuhan segala Tuhan, kawan. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Tahun 11 Yahweh lah sama pencipta, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Kenapa bisa? Kalau cuma alasan seperti itu, Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Isra artinya gini, yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Kenapa bisa kayak gitu? Berarti Anda menolak kitab Kejadian 17. Al-Quran mengatakan, dengar dulu. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagaw ila zil arsy sabila. Itu dalam Al-Quran. Barang siapa tidak bermenjikan kepada Yesus dalam menuju surga, itu antikristus. Mana dalilnya? Menulisnya karena Kristen yang pengikut Yesus Kristus. Saya minta dalil. Udah, sekarang faktanya Yahweh adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Diturunkan aja Fadi, biar nyambung diskusi sama keluarga aja. Iya, tadi saya gini loh. Turunkan aja Fadi, nggak nyambung. Tadi udah, jangan kau yang lain bernarasi yang aneh-aneh kau. Al-Quran saya menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 42. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan menuju kepada Tuhan yang memiliki tahta arsy. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan, Sang Bapa. Di dalam tradisi Yudaism. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Jika ada Tuhan-Tuhan di samping Tuhan, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas itu. Jadi Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen ini hanya jalan menuju kepada Allah. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku. Oh salah, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu hanya jalan menuju kepada Allah. Itu dalil. Al-Quran surah Al-Isra ayat 42. Oke Bang, boleh tanya lagi Bang? Oke, boleh. Emang tadi sudah? Tadi udah mengenai apa jannah Abang itu ya. Berarti ada berbeda lah pendapat Abang dengan yang 70 bidadari mecah-mecah perawan itu Bang ya? Bukan berbeda. Tafsiran itu, pemahaman itu. Oh, iya. Silakan Dinda Daman mungkin bisa menjelaskan. Karena ini penting untuk dijelaskan memang. Silakan deh. Siap. Seperti ulama tauhid dalam menjabarkan surga, yang harus kita ketahui dulu, kenapa kita harus dengar ulama tauhid? Karena sanad keilmuan daripada Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Sanusi itu bersanad sampai ke Rasulullah. Yang paling berhak menjelaskan Allah yaitu Nabi Muhammad, yang paling berhak menjelaskan tentang ahwal dan ihwal di balik akhirat yaitu Nabi Muhammad. Maka sanad keilmuan daripada ulama tauhid sampai kepada Nabi Muhammad. Apa kata ulama tauhid? Fauzus Sa'idi indahu fil azali kaza syaqiyun sumalam yantakili, bahwa syakawah apa? Kebahagiaan seseorang nanti di surga. Syakawah apa? Tentang kesiksaan seseorang nanti di neraka.
Indahu fil azali, itu ada di dalam ilmu Allah. Azali, satu ilmu bahkan malaikat pun tidak akan tahu ilmu azali. Artinya Allah hanya mendeskripsikan seindah apa surga untuk menunjukkan gini, secara otak, dunia ini yang harus kita ketahui penuh dengan kesengsaraan, belum lagi utang pinjol, belum lagi kemacetan, ya kan, belum lagi popok anak, belum lagi makeup istri. Untuk menunjukkan apa? Inilah kesengsaraan. Maka konsep surga secara akal harus di atas dunia atau downgrade di bawah dunia. Sudah pasti di atas dunia. Sekarang gini, coba kita pemikiran. Kalau di dunia, ya, Allah memberikan kita memberikan kita pilihan. Kita lebih mending di dunia nggak macet, ya, milih di dunia nggak macet. Terus di dunia kita punya 17 apartemen. Terus di dunia kita itu diberikan uang yang banyak, diberikan kenikmatan yang luar biasa, enggak mati-mati. Tapi di surga kita cuma muji Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Milih mana? Kita pasti memilih dunia, karena kenikmatan dunia lebih enak daripada kenikmatan surga. Maka Islam agama yang logik mewujudkan surga itu di atas dunia keindahannya. Maka konsep surga disebutkan dengan konsep mun'im. Apa mun'im? Tempat kamu mengambil nikmat. Jadi segala sesuatu tentang nikmat di dunia sudah pasti ada di surga. Jangan sampai. Jadi gini, Islam itu tidak pernah menolak psikis manusia. Sekarang gini, mohon maaf kata-kata saya. Bukankah tangan itu adalah sebuah kelamin? Benar. Bukankah bukankah tangan itu adalah sebuah anggota tubuh? Benar. Sekarang bukankah kelamin juga anggota tubuh? Benar. Akan tapi karena terlanjur daripada rentanitas manusia menilai kelamin itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, padahal itu sama-sama anggota tubuh. Itulah yang membuat kita terdogma seakan-akan seksual itu sesuatu yang hina. Contoh, Allah tidak pernah membantah yang namanya fakta yang namanya kuciptakan di bumi ada satu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat seksual. Sekarang gini, konsep surga harus di atas konsep bumi. Maka Allah jabarkan. Apa Allah jabarkan? Keindahan daripada surga yang di luar keindahan daripada bumi. Maka segala sesuatu yang nikmat di bumi harus ada di surga, bahkan melebihi daripada segala nikmat yang ada di bumi. Maka menunjukkan gini, sekarang kita tidak boleh munafik, ya. Sekarang kalau saya tanya kepada bang keluarga, abang lebih milih di bumi ataupun di langit muji-muji Tuhan doang? Tapi di bumi, abang hotel semua free buat abang, internet gratis, popok bayi gratis, abang boleh boleh punya pacar 20.000 orang. Anda pilih mana? Pilih dunia daripada surga. Ngapain di surga cuma haleluya haleluya doang? Ya kan? Makanya di Islam disebutkan di dalam surga konsepnya mun'im. Segala sesuatu tentang tidak nikmat kamu bahkan tidak memfikirkan. Contoh pertanyaan daripada murid daripada Imam Al-Asy'ari. Apa dikatakan oleh murid Imam Al-Asy'ari? Bolehkah aku khawatir terhadap ibuku nanti yang ada di neraka? Apa kata Imam Asy'ari? Bahkan kekhawatiranmu sudah Allah cabut, karena kekhawatiran itu bukan sifat yang nikmat. Ya kan? Khawatir itu bukan sifat nikmat. Arti mun'im, tempat kamu mengambil nikmat dan Allah mencabut segala ketidaknikmatan. Maka konsep neraka itu adalah syakawah. Apa itu syakawah? Konsep diberikannya kita yang namanya siksaan. Maka tidak ada konsep nikmat. Bagaimana konsep nikmat? Seperti kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, aku diazabnya dibakar doang, dia ditusuk telinganya. Itu saja tidak ada. Setiap orang itu dengan azabnya dan merasakan azabnya itu paling sakit untuknya. Tidak ada bandingan kepada orang lain. Karena jika ada bandingan orang lain, contoh Bang Zuma jatuh di sumur, Bang Daman jatuh dari lantai 100, maka adanya perbandingan bahwa Daman lebih sakit daripada Bang Zuma. Maka perbandingan itu nikmat. Maka itu juga tidak terwujud di surga, di neraka. Kenapa? Konsep daripada surga adalah syakawah. Apa itu syakawah? Tempat engkau merasakan sakit tanpa ada perbandingan, maka sakit itu akan terus menerus untukmu. Maka konsep surga adalah nikmat. Engkau akan merasakan nikmat senikmat-nikmatnya, paling nikmat di atas nikmat daripada yang kau rasakan di bumi. Makanya orang Islam dikatakan kepada orang Islam, ad-dunya sijnul mu'minin. Apa itu? Gimana itu? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, wa jannatul kafirin. Kalian hari ini bisa bebas mau makan monyet, mau makan babi, mau makan komodo, bahkan semuanya. Mau minum baygon, mau minum arak, minum semuanya.
Untuk menunjukkan apa? Kami dihentikan. Weh, siapa bilang mabok-mabokan enak loh, mabok-mabokan. Siapa bilang jajan-jajan di Gang Doli nggak enak? Oh, enak loh, enak paman, enak nggak jajan-jajan di Gang Doli? Enak, tapi dihentikan. Sabar dulu paman, sabar. Nanti di alam surga apapun yang kau mau wujudkan, kau mau terbang di awan, ya, engkau mau berenang di lautan luas, bermain bersama lumba-lumba, itu engkau bisa wujudkan semuanya. Makanya kita dibatasi. Demikian penjelasan saya bahwa surga Islam itu di atas segala kenikmatan dunia. Maka perwujudan surga disebutkan dengan nikmat ataupun mun'im, seperti itu.